Hai guys, welcome back to Pokari, podcast with Aukarin. Nih gila banget, kita udah vakumnya selama itu. Well, gue juga lagi healing proses, tapi oke, kita waktunya mulai produktif kembali. Dan yang pertama gue lanjutin lagi adalah Pokari. Dan kali ini guest star kita adalah seorang star, rising star. Di Indonesia, malah di Asia juga terkenal banget sekarang. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya. Gangga Kusuma. Hai Rin. Betul, apakah Anda ini rising star? Aduh, semoga ya. Amin. Gangga, apa kabarnya? Baik Rin, kamu apa kabar? Baik. Udah lama kita nggak berpisah ya. Ketemu ya. Udah lama kita tidak bertemu. Wow, Yeah. sekitar kayak 15 menit yang lalu ya Yeah. baru ketemu ya. Yeah. Nah, Gangga. Gue pengen tahu deh, mungkin banyak banget audiens di sini, penonton-penonton juga yang selama ini tuh nggak tahu nih, awal mula karir lo tuh lo malah di musik dulu atau mungkin lo berkarir di dunia apa dulu nih? Mungkin kayak acting kah atau mungkin di dunia selebgram atau perinfluenceran? Boleh diceritain sedikit nggak mungkin backgroundnya? Backgroundnya sedikit. Mungkin dari awal gue main musik dari kecil ya. Dari kecil belajar alat musik waktu itu, berapa instrumen belajar. Terus dan nggak tahu kenapa emang berjalan waktu terus-terusan tuh belajar alat musik terus SMP. Dan lingkungannya juga banyak tentang musik dan akhirnya SMP tuh mulai ngeband. Tapi dulu gue bukan nyanyi. Oke. Dulu gue itu main gitar. Sampai akhirnya ngeband, main gitar terus sempat belajar alat musik lain. Tapi pas SMP itu butuh vokalis dan gue kan kepedean aja waktu itu kayak, sini deh gue nyanyi deh. Padahal gue belum bisa nggak bisa nyanyi juga waktu itu. Akhirnya gue belajar lewat YouTube gitu, terus gue denger lagu belum bisa nyanyi. Sampai akhirnya SMA, di situ gue udah menetapkan kalau gue mau nyanyi dan main gitar dan ngeband. Dan akhirnya ngeband terus, ngeband, lulus SMA tetap ngeband. Jadi emang di musik gitu background awalnya. Terus sempat vakum selama setahun, 2 tahun mungkin nggak main musik. Setahun 2 tahun nggak main musik. Nah itu apa yang dilakuin tuh? Yang dilakuin selama setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun itu kerja kayak gue dulu pernah kerja di coffee shop, terus pernah kerja di pekerjaan yang gitulah. Sama dong. Apakah Anda barista juga? Ya dulu kan coffee shopnya nggak ribet, kan kayak coffee shop kecil gitu. Iya, oke. Ya terus kerja banyak kerjaan yang gue lakuin, tapi sampai sempat juga dulu di Instagram kan. Tapi nggak jauh dari musik juga sebenarnya di Instagram waktu itu kan, cover. Tapi musiknya lupa tuh dan nggak pernah ada serius buat coba di musik kayak gitu dulu awal-awal. Nah itu yang gue denger tuh dari background lo, kayaknya lo pernah dulu ada di dunia per-actingan deh. Oh, dulu gue pernah belajar gitu kayak teateran gitu loh. Terus gue juga sempat ikut ada deh pokoknya namanya kayak acting class gitu, tapi dia teater gitu, adalah pokoknya. Tapi itu berarti nggak terlalu into di acting berarti ya? Sebenarnya dulu gue lebih ke arah pengen nyoba sih, penasaran, pengen explore aja nih apa yang bisa gue lakuin, apa yang bisa gue kerjain gitu. Karena at least gue naruh jalannya dulu aja yang banyak, ntar pasti satu ada yang gue tahu gitu, ada yang bisa serius lah gitu. Oke. Kenapa pada akhirnya memilih musik? Pada akhirnya memilih musik itu karena gue itu di tahun 2018 sempat di fase gue titik rendah juga waktu itu, bisa gue bilang, karena gue nggak tahu nih identitas gue mau menjadi apa nih gitu kan, kayak ada banyak rasa takut lah waktu itu, karena ada faktor-faktor yang mungkin banyak impian gue pengen jadi apa gitu yang terlalu tinggi menurut gue. Ya sebenarnya nggak apa-apa gitu, bagus bermimpi yang tinggi, tapi gue lupa gitu dengan hal yang di sekitar gue dulu nih, apa yang gue punya dulu yang bisa gue kembangkan supaya gue bisa jadi tinggi gitu. Nggak langsung kayak kesana, tapi gue lupa, gue nggak ada step-stepnya awal, tapi gue lihat dari awal gue main musik dari kecil gitu, gue grew up main musik segala macam. Kenapa nggak ini aja gue fokusin, kenapa nggak ini aja gue build supaya tinggi gitu, nggak cari-cari banyak hal yang tinggi yang lain. Dan akhirnya gue coba dengan segala manifesting yang gue coba, dengan segala manifesting yang gue ucapkan gitu, gue yakin someday semua orang bisa dengar lagu gue walaupun gue masih belajar. Dan bener-bener dari nol gitu di industri musik, gue nggak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa. Itu tahun berapa tuh waktu mikir seperti itu? 2019. Wih, cepat sekali berarti ya rising star ini. Oke, lanjut. 2019 akhir, terus dengan segala harapan gue waktu itu,
maksudnya dengan segala keterbatasan waktu itu ya, karena bener-bener nggak ada, gue nggak tahu gimana cara produksi musik. Sekarang kan di era digital ini gimana cara gue bisa rilis musik di digital platforms gitu, gue nggak tahu. Dengan segala keterbatasan akhirnya gue belajar, ya gue cari tahu sendiri gitu, gue cari kenalan, gue cari relasi di musik, mungkin kayak lo gitu, cari relasi bisnis lo di mana gitu. Dan itu pun juga gue lakuin gitu. Gue lakuin ya gimana cara gue bisa dapat kenalan di musik, tapi bukan cuma musisinya, tapi orang-orang yang di dalamnya ya, internalnya gimana gitu. Akhirnya gue belajar, cari tahu, dan akhirnya pelan-pelan gue coba bangun tim buat belajar bareng. Akhirnya sekarang gak tahu udah berjalan 2 tahun, setahun lah terhitung, setahun ini gue udah bisa punya ya ada base record label sendiri lah. Tapi lo ngerasa gak sih bahwa pace lo ini tuh cepet banget nih, dalam waktu setahun lo bisa ada di posisi lo sekarang ini? Mungkin kalau orang berpikir kayak gitu bisa banyak juga, dan itu nggak apa-apa kalau pikir orang gitu. Tapi banyak orang-orang yang nggak tahu pace gue tuh di zaman, maksudnya nggak banyak yang nggak tahu juga gitu. Gue nggak bilang kayak ini instan juga, bukan berarti orang-orang mikir kayak gila lo instan banget setahun lo hoki apa luck gitu. Itu nggak apa-apa juga, karena hidup juga butuh luck menurut gue. Betul. Tapi 8 tahun terakhir tuh gue hidup sendiri di Jakarta. Iya. Sendiri, gue survive di Jakarta sendiri, dan gue ngelakuin semua pekerjaan yang sendiri gitu. Dan gue 7 tahun lah gue nggak pernah minta uang dari nyokap bokap gue. Well, gue bener hidup sendiri, yang totally sendiri, yang gue ngekos sendiri segala macam, dan itu gue bener-bener ngalamin kehidupan menurut gue. Bener-bener yang ya udah gue dalam hidup lo nggak punya hiburan apa-apa, cuman kasur dan atap lampu lo doang gitu. Gue pernah ngelakuin itu, dan yang tadi gue bilang kalau orang bilang fase terlalu cepat atau gimana instan, ya nggak apa-apa atau pikiran orang seperti itu. Tapi kalau dari gue mungkin ngerasanya kayak apa ya? Gue nggak mikir yang jauh-jauh yang aneh-aneh kalau misalkan gue instan atau gimana, tapi gue mensyukuri aja kayak oh mungkin emang ini waktunya gitu dikasih. Mungkin ini udah layak kali, kan nggak mungkin setiap orang dikasih rezekinya sama yang di atas gitu, tapi belum layak udah dikasih. Gue yakin kok yang atas tuh pasti ngasih rezeki orang di saat orangnya itu layak gitu. Dan gue yakin gitu yang ngasih rezeki ini semua juga yang di atas, dan gue yakin dia juga meyakini gue kalau ini enggak mungkin udah layak kali lagunya supaya ini, dan dengan segala macam. Ya intinya nggak bisa dipikir secara literal doang gitu loh. Tapi total berapa nih sekarang monthly listener-nya? Kalau boleh tahu. Monthly listener gue itu, kalau paling dari satu platform dulu kali ya. Kalau di Spotify itu di Indo tuh pernah gue tertinggi sekarang paling 2.400.000, tapi tertinggi itu 2.500.000-an, which ya segitu. Monthly listener-nya itu banyak banget loh. Monthly listener. Oke, kalau ngomongin musik lagi nih Gangga. Sebenarnya siapa mungkin musisi atau mungkin penyanyi yang menginspirasi lo? Apakah itu musisi atau penyanyi dari dalam negeri kah atau dari luar negeri? Boleh di-sharing sedikit nggak? Gue nggak bisa spesifik satu penyanyi gitu loh. Iya, nggak apa-apa, sebut aja mungkin. Nggak usah dijelasin terlalu gimana. Paling mungkin diri gue sendiri ya. Karena boleh di-cut, kita udahan ya kayaknya. Ya, inspirasi gue dari diri gue sendiri, karena kan gue main musik itu pertama, kalau mungkin awal belajar main musik itu pengamen. Gue liat orang ngamen, terus gue belajar main gitar. Akhirnya belajar main gitar dan denger banyak lagu aja, penyanyi banyak banget gue denger gitu, belajar. Tapi pas gede pengen main musik, inspirasi dari diri sendiri pertama ya, karena gue nulis lagu, karena pengalaman gue pengen curhat ke lagu. Karena kayak puas aja gitu loh, lu curhat ke lagu dan lu jadi punya legacy gitu atas hidup lu ntar. Musik gue tetap akan ada, ceritanya akan tetap di situ walaupun gue udah gak ada di dunia misalkan. Dan kedua juga kenapa diri gue pengen nyanyi, inspirasi dari gue karena ya gue apa ya, gue main musik ya buat gue gitu. Tapi if you can name one musician, only one musician yang menurut lo tuh dia nih benar-benar berpengaruh banget dari segi musik yang lo buat juga, atau mungkin apapun itu yang lo untuk keseharian lo juga gitu. Name one musician yang menurut lo jadi panutan lo banget. Jujur kalau itu gue agak bingung nih. Soalnya setiap gue ada fasenya gitu, setahun 2 tahun gue nggak yang satu untuk sekarang. Yang bisa dipikirin sekarang aja deh, kira-kira siapa? Sekarang gue lagi suka sama siapa gitu lah. Yes. Gue suka dengan songwritingnya Alex O'Connor, gue suka banget songwritingnya. Sekarang, dan dari tahun lalu gue suka songwritingnya, jadi cerita doang, nggak bertele-tele, nggak terlalu banyak apa ya metaforanya, tapi kayak udah kayak lagi cerita doang. ya. Dan relatable banget. Songwritingnya bagus banget. Lanjut. Itu kalau tadi adalah musisi yang
mungkin lagi lo suka banget ya sekarang, yaitu adalah Rex Orange. Kalau ngomongin orang yang sangat berpengaruh di karir lo dari dulu sampai sekarang atau mungkin sekarang. Di karir gue dari Yes. dulu. Berarti dari dulu, dari berawal gue mulai kerja ya, Iya. karir kan. Ya nyokap gue lah. Iya, kenapa nyokap? Ya karena ya gue tuh dulu pas hidup sendiri tuh pindah-pindah circle tuh sering banget di hidup gue. Karena yang pertama emang gue tahu hidup ini butuh orang lain gitu. Kita harus kenal orang. Kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Manusia nggak bisa kayak gitu hidup sendiri. Jadi gue pindah circle untuk belajar sebenarnya, untuk explore. Oh di circle ini gue ngerti pertemanan seperti ini, bla bla segala macam. Dan tapi salah satu orang yang di luar temen ya, satu orang yang selalu support gue di saat gue pindah circle di mana-mana gue pindah, apapun gue di journey gue lah, perjalanan gue mencari relasi, mencari kenalan temen, explore kehidupan, nyokap gue doang yang selalu ada gitu. Maksudnya selalu, walaupun jarak jauh ya, chat dan telepon, tapi dia tuh yang support gue terus gitu. Kayak nggak pernah berhenti, kayak sekarang kamu kerjain apa, sekarang apa segala macam. Dan dia selalu percaya sama gue senengnya, kayak dia percaya aja sama apa yang gue lakuin gitu. Karena kan anaknya bukan gue doang, tapi dengan rasa percaya dia tuh itu udah jadi support besar buat gue sih sebenarnya. Gak perlu kayak kamu, ayo semangat nah, kamu bisa. Gue gak perlu gitu, tapi dengan aku percaya sama, misalnya nyokap gue percaya sama gue gitu, itu udah support terbesar buat gue gitu. Itu udah lebih dari cukup, gak butuh apa-apa, gue gak butuh support finansial atau apa. Dengan dipercaya dengan apa yang gue lakuin, itu udah support buat gue. Nah, ngomongin soal nyokap, apakah darah musisi lo ini nih ada terlahir dari keluarga nggak? Apakah itu dari nyokap juga? Dulu waktu gue kecil nyokap sih main gitar, nyanyi-nyanyi gitu. Nyokap tuh main gitar nyanyi. Main gitar nyanyi. Dan itu diajarkan ke lo atau lo malah jadi tertarik ngelihat dia? Gue dulu ngeliat nyokap main gitar, tapi dulu sempet kayak ya udah gitu. Tapi malah gue tertariknya pas gue liat pengamen itu, yang ngamen pinggir jalan tapi nyanyi bagus-bagus suaranya. Akhirnya mau belajar terus. Tapi gue juga nggak pernah diajarin nyokap sih sebenarnya. Kayak nyokap pengen gue belajar organik aja gitu. Otodidak aja lah ya. Organik aja, lo belajar sendiri, terus lo akan cari teknik sendiri nggak. Dia mungkin tahu ya kalau anaknya disuruh, sini kamu harus belajar gitar gini-gini dengan tanpa ada kemauan sendiri, nggak ada willingness, kayak dia susah juga. Jadi kayak dilatih gue aja gitu. Dia sengaja pancing-pancing gue mungkin dulu kayak, ini anak mau nggak sih belajar gitu, pancing-pancing. Tapi kayak ini umur berapa nih? masih kecil, gue SD kelas 2, kelas 3. Oke, dari situ akhirnya mulai ada ketertarikan lah ya di musik. Dari situ. Oke. Nah, kalau kan yang gue tahu lu sekarang nih baru aja ngerilis album ya, which is nama albumnya It's Never Easy. Nah, dari semua lagu itu sebenarnya dari satu album nih, apa sih yang you're trying to say to people gitu loh? Apa yang lu trying to sampein ke orang-orang gitu loh dengan lagu-lagu yang lo buat dalam satu album itu? Mungkin bahas awalnya gue kenapa bikin album ya. Jadi album ini sebenarnya lebih ke cerita sih, intimate aja. Ini cerita tentang gue, kayak diary buat gue lah, diary buat gue. Ini semua cerita gue yang gue alamin, fase gue ceritain details apa yang terjadi waktu itu. Dan singkatnya aja mungkin apa yang pengen gue sampaikan ke orang-orang di album ini, gue pengen orang-orang supaya bisa menerima kesedihan aja sih. Menerima kesedihan. Jadi tuh di album ini tuh kalau didengar dari awal sampai akhir tuh ada stepnya. Di awal ada denial, akhirnya ada acceptance yang gue cerita tadi. Terus di akhirnya lo ada closure juga. Jadi ada berurutan gitu loh. Gue pengen orang-orang supaya menerima kesedihan dan gak usah terlalu kasarnya gak usah terlalu sok tough terus dengan kesedihan gitu. Ini tentang cinta ya sebenarnya, failed relationship yang gue tulis. Karena justru gak apa-apa banget, apalagi buat cowok-cowok gitu, gak apa-apa banget lo. It's okay to be a sad boy ya. Gak apa-apa lo nangis nih, lo nangis di album gue ini, lo nangis. Menurut gue gak apa-apa juga lo harus bangga sama diri lo di saat lo bisa meneteskan air mata atas kehilangan seseorang yang lo sayang gitu. Karena di saat lo udah netesin air mata berarti lo bener-bener true mencintai orang itu gitu. Lo bener-bener mencintai orang itu tulus gitu. Dan itu bagus menurut gue. Karena apa ya, mencintai itu gak pernah salah, mungkin yang salah tuh ekspektasi lo aja dalam mencintai buat gue. Oke. Jadi apa ya, di album ini gue pengen semua orang gak apa-apa lo memeluk kesedihan lo aja gitu. Gak usah lo mencoba untuk rush diri lo kayak apa ya, don't beat up yourself too much gitu, gak usah juga gitu maksud gue. Kayak dipeluk aja kesedihannya, dengan dipeluk, dengan lo berdamai, di situ lo akan bisa menemukan jalan sendiri gitu. Di situ lo akan bisa terbiasa dengan hal itu dan jadinya tahu gitu, oh di balik kesedihan itu ada kesalahan gue juga sebenarnya. Oh di sini tuh ada ini juga. Oh ternyata cewek ini nggak baik buat gue. Oh ternyata ini apa segala macam. Jadi akan nemu di situ di saat lo udah masuk ke situ juga. Tapi di saat lo nggak masuk, lo pergi, mungkin rush diri lo untuk cabut, ya itu nggak akan selesai. Dan gue nggak yakin itu akan selesai dengan waktu ya. Menurut gue nggak akan ada bisa diselesaikan dengan waktu. Harus di fix gitu. Gue kan penikmat lagu-lagu lo juga nih. Di dalam album lo kan berarti kalau bisa disimpulkan
ini satu individual nih denial nih di awal yang I don't need you here. Terus tiba-tiba lagu ternyata di akhir I need you here. Apakah itu simbolisme dari gagal move on atau emang ya udah akhirnya dia accept sadness yang dia rasakan selama ini tentang mungkin individual lainnya. Oke, kalau gue bilang gagal move on sebenarnya gini, gue nulis lagu itu gue nggak tahu intensinya apa dulu, maksudnya kayak gue bukan kata intensi, gue nggak merencanakan kayak album ini buat orang gagal move on nih, album ini untuk orang apa nih, gue nggak gitu, tapi gue cuma nulis di saat gue nulis satu album itu, gue coba flashback di masa-masa gue terjadinya failed relationship itu, jadi itu apa ya, itu just flow by itself aja sih, jadi organik step by step, jadi gue mencoba menggambarkan diri gue saat itu gitu. Di saat lo jadi cowok, lo baru putus, lo denial. Kayak, baru putus nih, lah udahlah. Fuck it lah, gue gak apa-apa nih cewek, lah gue bisa cari lagi segala macam. Akhirnya pelan-pelan, berapa hari kemudian, kemudian, mikir tuh. Anjing gue yang salah kayak ini. Berarti lagu-lagu di lagu kedua, ketiga, keempat itu sampai akhirnya mikir sampai akhirnya I need you here gitu. Nah mungkin bagi banyak orang di endingnya nggak sama gitu, apa gimana, tapi ini kan gue yang tadi gue bilang ini cerita gue, dan mungkin di endingnya adalah kayak ternyata dari atas kesalahan gue semua ini gue butuh dia nih, tapi terlepas dari itu gue menerima, harus ikhlas gitu, kayak menerima rasanya tetap ada di sini, tapi tetap harus ikhlas aja, merelakan gitu. Pokoknya lu kasih album ini buat orang-orang yang denger ya, tergantung mereka mengimplementasikannya seperti apa ya, mau gue ngerasa itu gagal move on atau mau kayak ada acceptance aja. Exactly. Nah, nanya lagi nih, mungkin kayak momen kapan nih? Momen dimana lo ngerasa lagu-lagu lo nih mulai diterima sama orang. Dan apa yang lo rasain ketika lagu-lagu lo nih mulai diterima, dinikmati, dan juga dihayati lah istilahnya sama orang-orang. Momen apa ya? Kayak istilahnya batu loncatan orang-orang tuh kayak anjir, gue suka nih dengerin Gangga gitu loh. Apakah itu Blue Jeans? Kalau realitanya ya, emang di lagu Blue Jeans akhirnya orang-orang disitulah banyak dari data ya, dari based on datanya tuh kayak emang di Blue Jeans baru banyak tuh streamsnya segala macam, dan mungkin emang ya di situ kali awal mulainya orang jadi suka. Tapi gue juga kan punya teman-teman yang, maksudnya gue dengan beberapa pendengar lagu gue kan, kayak gue bikin grupnya gitu di awal lagu Down itu segala macam, bahkan sebelum gue bikin lagu cover mereka kayak menikmati aja gitu. Tapi untuk skalanya ya, mungkin di lagu Blue Jeans ya udah lumayan rame. Oke. Dan kalau dari sekarang udah dari segi karir lah ya, lu kan udah kayak ya lu ini sekarang udah bagus banget gitu loh istilahnya, lu ada di posisi sekarang nih. Tapi apa nih yang belum lo dapet di karir lo sekarang? Yang belum lo capai sekarang, yang mungkin lu pengen banget capai tapi belum lo capai? Justru kalau menurut gue, tadi kan bilangnya kayak gue sekarang di fase yang enak banget gitu segala macam. Menurut gue gak ada sih orang yang bisa bilang kayak musik lo naik terus kayak ini fase yang enak gitu. Apalagi lo tau, jangan sampai terjebak di kesemuan sih menurut gue. Ini rasa semu kayak apalagi musik ya. Kenyamanan gitu ya, fase nyaman. Dan gue gak pernah melihat diri hidup gue juga di fase yang ini gue udah nyaman banget di sini nih, pasti ada ini. Yang belum gue dapet banyak banget yang pasti, apalagi di musik ya. Gue pengen juga ada yang namanya sustainable karir gue juga di musik segala macam. Tapi gue nggak mau ambil pusing, nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Intinya sekarang gue fokus untuk menggambarkan karir gue ke depan, kayak yang gue pengen, gue planning, dan planningnya tercapai gitu. Misalkan di album pertama, oke, albumnya ada, di album kedua, album ketiga, apalagi gitu loh. Jadi terus ada album dan gue akan tetap konsisten gitu, apapun terjadi. Naik turunnya gue tetap bisa konsisten dan tetap bisa keep up dengan ini semua gitu. Nah, kalau bisa lo pilih nih, ada satu musisi yang lo pengen banget kolaborasi bareng dan bisa lo dikasih satu kesempatan untuk kolaborasi sama satu musisi siapapun itu, dari dalam negeri ataupun luar negeri. Buset. Siapapun ya? Siapapun, dan bikin lagu sesuai yang lo mau juga, gak harus ngikutin ya publik maunya apa gitu. Aduh, gue sih, tapi gue agak minder gitu kalau gue featuring sama orang ini. Loh, gak apa-apa, kita kan gak ada yang tahu loh. Biasa ini aja lo gitu. Ini ngayal aja ya. Iya, boleh. Gue pengen banget sama John Mayer lah. Siapa yang gak mau sama John Mayer? Oke.
Kenapa John Mayer? Ya itu orang pinter aja. Gue suka sama musik, sama songwriting dari lagu juga, dan musiknya dia, productionnya, apalagi dengan gitarnya itu. And what kind of music that you will make with John Mayer kalau itu akan terjadi? Aduh, gue nggak tahu ya, nggak bisa menentuin sekarang yang pasti. Lagu rock. Ini gue jadi ngayal nih. Gak apa-apa dong. Siapa tahu nanti kayak ya 3 tahun lagi kita ngelihat video ini ternyata terjadi. Ini kan rekam digital, bro. Kita harus tahu nih, ntar ke depannya siapa tahu terjadi beneran. Apa mungkin kalian malah jadi partner bareng. Gak ada yang tahu loh. Gak tahu sih, gue jujur gak kebayang. Maksudnya kayak apapun bisa terjadi gak sih pas workshop bareng, tiba-tiba kayak pengen musik apa gitu. Yang pasti, aduh gue gak bisa Rin. Kejauhan ngayalnya. Gak apa-apa, tapi oke. Genrenya apa kira-kira kalau misalnya bisa bikin satu lagu sama dia? Aduh, genre apa aja juga gue mau deh. Mau John Mayer ngajak gue dangdut deh. Dangdut, bener. Sama John Mayer. Mau. Terus siapa tahu John Mayer denger ya, tiba-tiba mau ngedangdut sama Gangga. Gak ada yang tahu. John Mayer denger, bro. Hey, Pokari loh. Ada yang gak mungkin di Pokari. Oke, gue mau nanya deh. Lu tuh sebagai lu seorang musisi, seorang penyanyi, apakah lo tipe orang yang memang suka nyanyi juga di kamar mandi? Kayak mungkin lagi boker atau mungkin lo lagi di perjalanan. Lu tipe-tipe orang yang kayak gitu juga gak sih? Gue penasaran. Anjing, kok ngomong kasar. Gak apa. Tadi gak kasar ya? Justru awal gue belajar nyanyi kan gue autodidak juga. Gue buka di YouTube gimana cara nyanyi gitu lah bla bla. Kata-kata yang gue temuin pertama itu adalah bernyanyi di mana saja. Okay. SMP, bernyanyi itu di mana saja. Lo harus belajar nyanyi. Lo nyanyi di mana aja. Dari gitu. mana tuh lo belajar? Di YouTube ada, gue lupa channelnya apa, SMP gitu. Lo harus bernyanyi di mana aja gitu, buat ngelatih gitu, terbiasa dengan mengeluarkan suara gitu, dengan lo bersenandung gitu, biar nadanya juga benar gitu. Ya pasti ya sih, gue aja di kamar mandi gue nyanyi teriak-teriak gitu, di kaca, di mana. Itu kayaknya kalau diaplikasikan ke gue, orang-orang kabur deh kalau bernyanyi di mana saja. Ya enggak di waktu-waktu kayak lagi meeting lo nyanyi juga. Ya aneh. Nah, pengalaman bermusik apa nih yang gue penasaran, yang paling menarik atau paling unik lo pernah alamin, yang kayak hah gitu loh, atau mungkin yang pokoknya lo bikin lo kayak anjir gue ngalamin ini gitu loh. Bisa dalam kayak kaget, ataupun seneng, ataupun juga kayak kesel, dalam emosi apapun yang paling menarik di pengalaman bermusik. Aduh, apa ya? Aduh, banyak banget lagi unik tapi gue lupa. Yang terpikirkan aja. Paling mungkin terpikiran pengalaman dulu ya. Paling pengalaman lucu-lucu sih. Gue pernah manggung di mana aja gitu pas manggung. Ya gue pernah banget manggung di lucu banget lagi. SMA tuh gue pernah banget manggung di ini lagi coy. Kayak di portal gitu coy. Jadi kayak ada di portal. Di portal ngapain di portal? Jadi ada daerah perkampungan gitu. Terus stage-nya ini gini. Belakangnya portal gitu coy. Jadi kayak di pasar gitu lah, tempat-tempat kayak gitu lah gue pernah manggung gitu. Oh oke, serius. Pernah itu sekali. Kenapa menurut lo itu menarik? Ya karena gue manggung di situ ngapain coy? Kayak yang nonton siapa? Yaudah, ngapain? Makanya kayak nggak, gue nanya ngapain, serius ngapain gue nanya. Lagi ada acara apa gitu loh? Gue nggak tahu, waktu itu tuh ceritanya kayak timnya waktu itu yang ngurus band kita kayak ada panggung di sini, kan dulu kan pengen belajar kan, jam terbang gitu. Tapi tanpa kita ngelihat ini kayak yang datang siapa aja, bla bla bla, gimana kita nggak tahu. Terus yang datang siapa? Ya ibu-ibu bapak, mana masuk ke musik gue dulu kan pang. Serius? Iya. Lagu lu kayak gimana sih, coba boleh nggak? Satu line. Gitu loh yang satu line-nya boleh nggak? Aduh, gue lupa. Bukan lupa, kayak lagu-lagu Blink gitu lah, Blink. Kalau gue Blink ya. Aduh, ngomongin musisi sama gue, mana gue tahu. Ya gitulah lagu-lagu yang agak kenceng gitu lah. Terus apa lagi ya? Menarik tuh, gue lompat di panggungnya jeblos. Hah? Serius? Karena kan lompat-lompat jeblos dari dia tuh kayak refleks gitu kali, gue nggak tahu jeblos. Jeblos terus gimana? Injury nggak? Enggak, tapi kayak gue masuknya segini. Terus dilanjutin tuh? Iya lanjutin lah, yang nonton juga cuek aja. Yang nonton sibuk ngobrol satu sama lain. Ya gue juga sama lah, maksudnya proses semua orang ya ada lah, manggung dibayar nasi kotak juga. Manggung di partai juga, pernah juga di partai nggak dibayar nasi kotak, terus gue manggung di... Wow, ini gue beneran baru tahu loh. Ya pernah lah, di partai tuh gue pernah banget manggung terus nggak dibayar nasi kotak doang.
SMP kelas 2 gue manggung di Biar Nasi Kotak pernah. Terus apa ya? Ini pasti pengalaman semua orang dan seru menurut gue ini. Proses yang seru sih malah kayak lo pernah di situ dan pernah ngalamin gitu, dan sekarang pas lo manggung kayak waktu 2 tahun lalu gue manggung Karisma Kusuma tuh gue liat orang-orang penonton itu di panggung sebenarnya gue nangis gitu dalam hati kayak dulu gue manggung Anjir, tuh segini banyak orang actually. Dulu gue manggung tuh buset yang nonton 50 aja seneng gitu gue. 50 yang nonton fokus tapi ya. Oh iya, Karisma Kusuma tuh waktu itu berapa tuh penonton total? 1000 lebih tuh. 1000 lebih. Itu panggungan pertama nggak sih Panggungan waktu pertama. itu? Wow, sempet ada nervousnya nggak waktu panggungan pertama itu? Nervous banget lah. Oke. Sampai sekarang pun gue manggung nervous. Sebelum panggung selalu nervous, itu normal gak sih? Iya. Nah terus gue mau nanya lagi, dari pengalaman-pengalaman itu sebenarnya kenapa sih lu terima? Apakah itu passion aja, ataukah memang lo butuh untuk nge-branding? Emang lu udah branding dari dulu, makanya lu harus kayak oh yaudah nih bantu loncatan pertama, kedua, ketiga, atau emang fuck it lah, gue mau manggung di mana aja, emang gue passion gitu loh, nggak dibayar juga, ya udah amat passion gitu pada waktu itu. No, pada waktu itu menurut gue bukan sebuah pilihan, itu sebuah proses menurut gue. Jadi gue nggak memilih untuk manggung di situ juga, maksud gue itu proses dan itu harus di situ menurut gue, harus start dari situ. Gue nggak bisa memilih untuk gue dari nol gue misalnya kayak ini gue mau panggung di sini nih, nggak bisa juga kan. Dan menurut gue itu proses, jadi kayak di mana pada panggungan yang undang kita datang, kita belajar gitu. Dan gue bukan siapa-siapa juga dulu, dan ya sekarang juga bukan siapa-siapa, tapi kayak dulu gue musiknya banyak kadingan orang gitu, dan dulu juga main musiknya juga acak-acakan gitu, masih kayak gitu, dan nggak ada pilihan sama sekali, dan ya dari situ prosesnya itu menurut gue yang bagus. Gue nggak bisa milih. Dari semua lagu lo yang udah lo buat, total ada berapa sih? Kalau boleh tahu. Sekarang berarti 14 ya? Apa 14? 14 termasuk 12 apa 12 ya? Termasuk Don't gitu-gitu? Don't, Jeans, Remy, 13, 14 lah. Termasuk Don't juga? Iya. Dan Out of Tune? Iya, 14, 15 ya. Dari semua lagu itu, mana menurut lo lagu yang pembuatannya atau lagu itu sendiri paling berkesan buat lo? Waduh. Semuanya berkesan, Ren. Yang paling aja, yang kayak anjir gue bikinnya tuh sampai gimana gitu. Serius gue nggak bisa bilang yang mana lagi, karena semuanya tuh berkesan. Gue nggak bisa menganaktirikan anak-anak gue nih. Oke, kalau di gue baru tahu kalau di musisi seperti itu ya. Jadi anak-anaknya adalah lagu-lagunya. Lah iyalah, bikinnya capek bos. Oke, lagu yang bikin lo nangis pas pembuatannya. Semuanya lagi? Enggak. Gue tuh, nih cerita dikit kali. Gue tuh kalau denger lagu gue tuh bisa banget yang kayak, mungkin nih kenapa gue bilang tadi nggak bisa menganaktirikan, karena contoh di lagu Down. Lagu Down itu ini sedikit singkatnya aja ya ceritanya. Di situ gue fase gue lagi di bawah banget gitu. Gue lagi bokeh. Gue nggak punya kenalan siapa-siapa. Gue lagi patah hati. Gue nggak tahu harus kemana gitu. Teman-teman gue lagi sibuk masing-masing. Itu gue nggak tahu ada siapa. Tapi gue cari kenal teman baru. Ada teman baru dan akhirnya ngerti di OS dikit-dikit. Kita bikin bareng segala macam, dan akhirnya kita rekaman di tumpang teman lagi, mixing sendiri dia segala macam, yang kayak bermodalkan cuman berapa itu lagu. Terus gimana cara perilisan, gue nyari orang lagi buat nyari belajar di mana. Itu fasenya ada banget gitu. Beda, dan di Blue Jeans juga gitu. Di Blue Jeans juga sama, ada ceritanya lagi. Dan parah banget nih cewek yang bikin Gangga patah hati. Gila. Terus lanjut dong. Ya apa tadi? Ada satu pertanyaan tadi belum terjawab. Ada nggak satu lagu yang bikin lo pas pembuatannya tuh bikin lo nangis? Ada, tapi personal banget. Nggak apa-apa cerita di sini. Nggak apa-apa dong. Jangan sih menurut gue. Iya nggak apa-apa, ntar kan ini kan nggak live. Tinggal ikat-ikat aja kalau misalnya ternyata outputnya kurang. Sebenarnya pas pembuatan di songwriting lagu Down sih sebenarnya. Iya. Masa sih? Mau diceritain? Kalau diceritain kau yang hilang di sini. Nama kau yang jelek ntar di sini kalau ceritain. Nah, kan? Kok apa yang hilang? Kalau diceritain kau ntar. Masa Don't sih? Pernah nangis, tapi nangis yang kayak netes air mata, kayak kesel emosi gitu juga. Kenapa kesel emosi sih? Jadi waktu itu gue nulis lagu Don't itu, gue inget banget jam 8 malam sampai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Lagu Don't ini gue bikin buat seseorang waktu itu. Sebenarnya lirik awal itu lirik baik-baik, lirik kayak karena di situ gue melihat masih ada
masih ada jalan. Oke. Trik baik-baik dan kayak yang senang-senang, yang happy-happy lah, yang kayak bertujuan baik gitu. Gue nulis dari jam 8 sampai jam 11 malam, sampai akhirnya tiba-tiba teman gue nelfon gue gitu. Nelfon gue terus dibilang kayak, "Gak, itu lo tuh kayaknya udah sama cowok deh sekarang, udah punya pacar baru ya, udah punya sama cowok ya." "Hah, serius lo?" "Iya." "Kok cepet banget sih, masa baru kemarin, baru tadi pagi baik-baik, kayak bisa bersama gitu. Malamnya udah, iya sama cowok gue liat udah gagal, mendingan udah deh, bla bla bla." Pasti mantan lo sagi ya? Iya. Gampang move on kayaknya tuh. Iya. Agak parah lah mantannya itu. Nah di situ baru langsung gue hapus, langsung gue remek. Gue lempar terus langsung gue bikin lirik, tapi cepat, langsung 30 menit. Nah itu cepet, lagu doang tuh gue bikin 30 menit. Pokoknya cepet deh. Berarti kayaknya lo memang master di lagu-lagu sad kayaknya ya? Ya pas lo sedih, langsung keluar semua gak sih? Orang ngobrol doang. Oke. Tapi lo ada kepikiran gak sih ke depan bakal bikin lagu yang happy? Ya ada lah. Ya semua ini gue lakuin juga, semuanya ada plannya yang tersusun lah. Ada strategi yang lo bikin juga lah. Oke, jadi pertama nih memang semuanya difokusin untuk lagu-lagu sedih lah ya. Kalau lagu sedih yang ini sejujurnya emang gue sedih juga waktu itu. Okay. Cuman pas udah bikin album ini baru terplanning gitu. Aduh, kedepannya apa ya lagunya gitu. Kalau This Love Will Never End gimana? This Love Will Never End itu lagu yang gue suka juga. Kenapa emang? Ya enggak, kan pernah waktu itu gue pernah denger cerita kalau lo dalam pembuatannya lo sempet nangis juga. Sempat sedih sih, ya enggak, tapi enggak sampai gimana-mana, cuman sedih kayak tau gak sih lo menyayangkan yang iya ya udah enggak ya udah gitu. Oke. Menyayangkan gitu loh. Di lagu itu ya penulisannya waktu itu lumayan menguras mental juga sih sebenarnya di album ini karena lo harus ngeluarin semua feelings lo biar ini album bener-bener. Gue waktu itu sebenarnya pas album ini kan gue bikin di bulan Maret ya. Di Maret itu sebenarnya hidup gue stabil, maksudnya gue gak ngerasain feelings apa-apa kayak ya udah gue lagi nggak suka sama siapa-siapa juga gitu kan, kayak lagi biasa aja gitu. Ya iya, tapi tiba-tiba gue harus bikin lagu dan gue harus menggali lagi. Lo tau gak sih menggali, lo coba deh lo disuruh sekarang galau saat ini juga, tapi lo lagi gak galau nih. Tapi lo suruh galau yang rasanya sama persis di saat lo baru putus. Duh, gue bisa banget lagi. Kalau gue musisi kayak album gue udah 3.547. Nggak, ini gue nggak bilang semua musisi gini, tapi ini cara gue gitu loh. Okay. Gue harus nge-trigger diri gue supaya sedih banget nih gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal musik lagi di industri musik yang udah ada sekarang, kalau misalnya lo bisa ngerubah something di industri musik, kalau lo punya kekuatan itu nih, lo punya power itu. Gue gak mau ngomong sembarang-barang nih, ntar gue. Enggak, ya apa kira-kira? Dikira soto lagi sama senior musik. Enggak, intinya gue baru bermusik, industri baru setahun di industri musik. Gue belum paham betul senior-senior yang di luar sana. Cuman yang dirubah tadi ya. Yang maksudnya apa sih yang kayak lu harapin di industri musik paling gitulah pertanyaannya. Gue takut. Gue gak tahu, sumpah gue gak tahu apa yang bisa dirubah. Tapi mungkin kalau misalnya gue punya kekuatan gitu ya. Gue pengen, ini gue ngomong aja ya, maksudnya opini gue pengen supaya ada jaminan kali ya, jaminan hari tua sebagai musisi, ya nggak sih? Jaminan hari tua, boleh loh, boleh juga ya gitu. kan, karena gini sih, gue baru banget di musik, gue baru banget setahun di industri musik ya, industrinya gue baru masuk setahun lah, dan gue juga masih belajar gitu apa sih tentang industri musik di dalam internet seperti apa gitu. Cuman yang gue lihat, yang gue lihat, yang gue rasain atas diri gue kemarin di lagu Blue Jeans naik gitu-gitu, tiba-tiba banyak yang dengar gitu, dan apalagi banyak yang sebutannya musisi kayak one hit wonder gitu. Gue cuman takut aja gitu, gue sekarang berada di yang gue bilang gitu, gue terjebak di kenyamanan gue yang semu itu gitu loh. Gue nggak mau juga nggak sustainable ke depannya gitu. Gue pengen banget supaya ada tuh ini hayalan gue ya, ada jaminan tua untuk musisi. Gimana caranya mungkin bisa pemerintah dan musisi bisa lebih apa ya, lebih dieratkan lagi kali kerjasamanya, bekerjasama gimana caranya kayak gitu, supaya apa ya, supaya mungkin pemerintah nggak cuma jadi support system tapi bisa jadi nafas kali buat para musisi gitu. Nice. Kalau lo bukan musisi lo bakal jadi apa gak? Gue nggak tahu. Seakan-akan lu udah udah capek di dunia musisi, lo bakal jadi apa? Oh, nextnya boleh, atau mungkin kalau misalnya dulu nggak berhasil, kira-kira lo jadi apa? Gue nggak tahu.
kepikiran nggak misalnya bisnis kayak? Well, gue nggak tahu, gue nggak bisa. Sama sekali nggak kepikiran. Gue apa ya? Gue nggak tahu, gue nggak bisa memungkinkan diri gue jadi apa gitu. Karena gue coba mencoba bisnis juga dulu. Apa? Kalau nextnya gimana? Nextnya mungkin gue tetap akan bernyanyi sampai tua, sampai gue mati. Gue akan bernyanyi, tapi mungkin adalah gue bisa coba ke bisnis. Dunia bisnis. Untuk hal-hal itunya, untuk apa ya? Ya intinya tetap nyanyi, tetap nomor satu, tapi untuk finance yang lainnya gue bisa ke bisnis juga, pengen explore lah, tapi di bisnis paling. Entah gue bikin au kenyang, kan nggak tahu kita. Tapi kemana itu sekarang? Itu lagi mau dijalanin lagi, apa aku di podcastin sekarang? Panggung impian lo di mana gak? Kalau lo bisa manggung? Panggung impian gue? Yes. Lokasinya gitu? Kayak misalnya contoh With The Fest, DWP, apa kek gitu, atau mungkin panggungan luar apa nih yang lo tahu? Gue kan kagak begitu tahu ya panggungan. Aduh, gue intinya impian gue bisa tour internasional gitu, itu udah cukup lah. Jadi pokoknya salah satu impian lo adalah panggungan lo sendiri, tapi tour ke seluruh. Itu. Terus kayak ada guest singernya juga, yaitu John Mayer. Wah. John Mayer jadi guest singer. Itu kayak mana tuh? Enak banget ngayal ya. Aduh, bangun. Nih, gue pengen nanya lagi. Kayak ini beberapa titipan juga ya, pertanyaan-pertanyaan titipan. Kenapa lagu lo semuanya pakai bahasa Inggris? Dan apakah nanti ada kemungkinan lo ingin explore bikin lagu pakai bahasa Indonesia? Oke, yang pertama nulis bahasa Indonesia tuh gak gampang, bro. Lumayan. Ya bisa lah gitu, tapi kayak gimana? Gue pernah, kalau lu mengartikan lagu gue, mungkin lagu gue tuh cheesy banget bro di bahasa Indonesiain. Cheesy banget kalau dia ngomong bahasa Indonesia, cheesy banget. Aku have I told you lately. Udah gue bilang belum gue kangen sama lo. Sometimes I wish I could still call you mine. Kadang-kadang gue pengen bilang gue masih pengen jadi sama lo. Ya sih? Ya kan? Iya. Itu hal pertama, mungkin lebih nggak terkesan cheesy gue bikin. Tapi gue juga pengen orang jadi, kenapa juga liriknya segampang itu, karena gue pengen orang-orang juga mengartikannya juga cepat gitu. Kayak sekali denger kayak, oh ini lagu tentang ini gitu, pengen langsung dan lebih kayak gitu. Cerita aja, kayak yang awal lo bilang, kayak Rex kan. Nah gue pengen kayak gitu, terus gue juga pengen musiknya juga didengar, nggak cuman yang tadi gue bilang, gue pengen bercerita di musik, gue nggak pengen Indo doang yang denger, tapi pengen, ternyata banyak juga orang-orang di luar, terbukti gitu di playlist di kayak Spotify gitu. Ada tuh pendengar-pendengar itu banyak ada yang dari Filipina, ada yang dari mana ya, ada yang dari Singapura, Malaysia, US juga ada, dari Jepang gitu ada. Kemarin masuk playlist Korea juga gitu. Jadi itu kan karena bahasa Inggris juga karena bahasa internasional mungkin ya. Lebih mudah mereka memahaminya gitu. Tapi tetap ada lah antar bahasa Indonesia gue belajar. Bikin. Musisi di tengah pandemi, menurut lo tanggapan lo gimana? Dari ya perasaan lo gimana tentang musisi di masa pandemi ini? Iya. Yang pasti terdampak banget ya. Cuman lucunya gini sih Rin, gue tuh baru masuk industri musik tuh musiknya naik, baru banyak panggungan kan pas ini pandemik. Jadi gue sebenarnya angkatan pandemik nih. Angkatan pandemi, gue baru tahu nih deh istilah angkatan pandemi. Jadi lagunya baru naiknya itu Blue Jeans pas udah pandemik dan nggak pernah online, nggak pernah offline, nggak cuma di musik. Bahkan menurut gue nggak cuma di penyanyi juga, tapi ada double nih di para fansnya juga gitu, para yang pendengar juga gitu. Yep. Gue pengen nonton konser, gue boring gitu, gue pengen nonton penyanyi yang gue suka gitu. Banyak banget, imbasnya banyak banget semuanya gitu. Harapan lo? Harapan gue ya pandemi berakhir. Iya, itu udah omongan semua orang dari 2 tahun lalu nggak sih? Dari tahun lalu nggak sih? Iya. Kita udah hampir sampai di penghujung acara nih. Sebelum kita ada game sedikit this or that, gue pengen nanya mungkin terakhir. Apa rencana dan juga harapan lo ke depannya untuk di karir musik lo ini? Rencananya supaya gue intinya semua plan yang disusun intinya semua plan yang disusun sama tim juga dan plan gue juga gitu bisa terlaksana dengan baik gitu. Intinya menemukan titik terang lah. Dan buat diri gue sendiri yang pasti gue tetap bisa konsisten dalam berkarir, gue tetap bisa fokus juga dalam segala rintangan. Rintangan yang nunjuk gue ya? Gue baru sadar kok rintangan yang nunjuk gue ya? Gue harus fokus karir gue. Ya gitulah, harus fokus konsisten.
gue berharap gue bisa jadi orang itu, dan di musik, di karya gue juga bisa sustain dan tetap bisa memberikan karya terbaik buat orang-orang, tetap bisa memberikan apa ya, totalitas lah yang total ke teman-teman semuanya. Intinya itu sih, intinya yang gue lakukan sekarang ini adalah dengan gue, maksudnya dengan gue capek juga, dengan gue syuting, bikin lagu berhari-hari gitu, begadang, sedih-sedih, bikin lagu, nguras mental, mengeluarkan budget segala macam, itu maksudnya bukan cuma buat gue juga sebenarnya, tapi gue pengennya tuh kayak ini, kayak lingkaran gitu antara gue dan teman-teman yang denger gitu. Gue ngasih ke mereka, mereka juga ngasih ke gue gitu. Kayak apa ya? Ini gue berikan buat mereka gitu, lagu-lagunya mereka bisa menikmati gitu. Jadi bukan fans sebenarnya, tapi lebih ke ya kayak apa ya, ke teman-teman aja yang dengerin gitu. Apa sih gue ngomong? Kayak gitu. Terakhir boleh nggak sih ada pertanyaan titipan nih dari teman-teman kita di Instagram. Dari Melanie YRSK. Waktu itu Kak Gangga pernah bilang kalau album ini didedikasikan buat seseorang. Mau tahu dong alasannya apa? Kenapa membuat lagu-lagu ini buat seseorang ini? Dan kenapa bisa terfikirkan untuk mendedikasikan album ini buat dia? Oke. Ini gue ngomong jujur ya. Pertanyaan bagus. Ngomong jujur ya. Maksudnya kayak awal gue bikin lagu pun itu lagu patah hati ya. Yang solo Gangga itu, dan itu emang cerita jujur, dan emang gak ada yang ditutupin gitu sama pendengar gue gitu, kayak tahu nih lagu buat siapa gitu kan, karena udah pada tahu buat siapa lagunya. Siapa sih? Dan di situ juga gue dapat personal branding dari orang-orang gitu, secara organik. Gangga lagunya sedih gitu, sad boy, sad songs lagunya. Iya, kenapa mendedikasikan album buat seseorang gitu loh? Nah akhirnya di waktu itu juga apa ya, di saat gue bikin album, pas gue mau bikin album juga, gue mikir gitu, gue bikin album apa ya gitu. Apa sih, gue lupa gitu, kayak dulu gue bikin lagu karena apa yang gue rasain, misalkan kayak Journey on September, gue bikin karena gue lagi bingung sama jalan hidup gue gitu. Nah di album tuh gue bingung, apa sih yang lagi gue rasain sekarang gitu, apa sih yang lagi gue rasain. Terus akhirnya ya udah yang ditulis di album itu lah yang ternyata sebenarnya gue rasain saat itu gitu. Itu seseorang itu. Ya udah, terus kayak mana? Oke, kita lanjut ke games. Sedikit games, cuma this or that aja. Pasti tahu dong cara mainnya. Jadi lo harus milih between this or that. Selebgram atau musisi? Quick answer aja. Musisi. Hidup lo saat ini atau hidup lo di masa lalu? Gue gak pernah menyesali masa lalu coy, saat inilah. Oke. Nyanyi nggak dibayar atau nyanyi dengan peralatan rusak? Nggak dibayar lah. Serius? Iya. Daripada peralatan rusak? Coy, nggak, gimana ya? Gue nggak gitu lagi. Ya mendingan gue nggak dibayar daripada peralatan rusak. Lo nyanyi depan orang-orang gitu, terus kayak apa? Tapi dibayar. Nextnya lo gak akan dipanggil lagi. Oke. Ya That's kan? a good one. Iya. Nyanyi di lampu merah atau nyanyi keliling komplek? Nyanyi keliling komplek. Siapa tahu di komplek ada cewek-cewek lucu kan. Gak ada yang tahu kan. Gak usah tayang ya ini. Kayaknya gak usah loh. Akustik apa full band? Full band. Kenapa tuh? Seru aja ada teman-teman gue gitu. Oke. Lip sync atau live? Live. Oke. Terkenal dengan panjat sosial atau terkenal dengan kasus? Anjir. Nggak ada lagi nih. Kasus enggak lah. Mendingan gue terkenal pansos. Tapi setelah pansos, lo membuktikan. Oke. Mak, nggak gitu sih sebenarnya. Salah. Pertanyaan terakhir. Karin apa Karin? Ih. Nggak ada loh, ini nggak ada. Udah nggak ada. Udah, kita sudah sampai di penghujung acara di Podcast with Karin. Dan tadi Gangga juga udah ngasih banyak banget insight ke kita. Dan ke teman-teman di rumah juga. Ini kok jadi kayak TV banget, gue jadi keikutan TV ini dari kemarin gue kayak gini. Kita tunggu setelah saat ini. Aduh, jadi ke bawah TV banget gue. By the way, thank you banget Gangga buat insight-nya, buat informasinya, terus juga edukasinya juga. Dan mungkin teman-teman di rumah juga terinspirasi dari Gangga juga. Mungkin kalau menurut lo terakhir nih, apa yang lo mau kasih tahu buat musisi-musisi baru di luar sana gitu loh. Tentang mungkin mimpi dia dan apa yang bisa dia capai ke depannya.
apa ya, gue baru juga lagi. Ya maksudnya kayak dia tuh ada kayak pengen nyanyi gitu loh. Dan Intinya, dia pengen jadi musisi juga gitu. Intinya jangan takut buat nyoba aja, karena nggak ada yang nggak mungkin sih. Gue juga tiba-tiba banget kan dalam it's way too fast buat gue tiba-tiba punya album dari 1 tahun lalu, terus kayak lagu Blue Jeans gitu dikenal dalam 6 bulan gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Jadi coba aja, coba. Coba terus, jangan takut gagal lah ya. Atau boleh cari cewek yang bikin pusing banget, biru galau banget tuh lagu bagus pasti. Gak juga coy. Kadang-kadang bikin stres jadi nggak bisa nulis. Jangan. Itu salah. Salah. Oke, thank you Gangga buat waktunya. Thank you juga buat semua yang udah nonton di rumah. Yeay. Boleh dong abis ini di komen siapa yang harus gue undang lagi dan ngebahas tentang apa. Dan jangan lupa juga kalian untuk subscribe channel ini, kalian like, kalian komen juga positive comments-nya, atau mungkin apa yang mau disampaikan ke Gangga, ntar bisa gue sampaikan langsung. Thank you so much for watching guys. See you on the next Pokari. Bye.